semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Lingga, dalam YouTube channel saya, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Mari kita lanjut ke mata pelajaran Mekanika Teknik. Kali ini kita akan membahas mengenai elemen-elemen struktur. Jadi, apa sih elemen-elemen struktur itu? Jadi, elemen struktur adalah alat atau bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban oleh adanya bangunan di atas tanah. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita harus tahu apa itu macam-macam bangunan yang ada di konstruksi. Yang pertama ada bangunan gedung, yang kedua ada bangunan transportasi, yang ketiga ada bangunan air. Bangunan gedung sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah gedung pemukiman, gedung publik, dan gedung industri. Contoh dari gedung pemukiman antara lain rumah tinggal, rumah susun, kondominium, villa, dan lain-lain. Sedangkan contoh gedung publik antara lain pendidikan, gedung perkantoran, gedung pertemuan, gedung layanan kesehatan, gedung pertunjukan, dan lain-lain. Sedangkan contoh gedung industri antara lain pabrik, PLTA, PLTU, PLTD, PDAM, dan instalasi khusus lainnya. Untuk gedung transportasi, kita bisa ada contoh jalan bisa darat, rel, jalan layang, kemudian jembatan, pelabuhan udara, dan terminal. Yang terakhir adalah macam gedung bangunan air, yaitu contohnya ada bendungan, irigasi, dan pelabuhan. Sebelum kita lanjut, kita juga harus tahu pengertian dari struktur. Struktur pada bangunan dapat diartikan sebagai tulang-tulang rangka pada badan manusia. Dengan adanya rangka tersebut, maka badan manusia dapat berdiri tegak dan menjalankan pekerjaan dengan sempurna. Pada bangunan, struktur merupakan kerangka sosok bangunan keseluruhan yang memungkinkan bangunan berdiri sempurna. Struktur bangunan adalah bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah. Pada dasarnya, struktur bangunan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah struktur pemikul beban bangunan yang terdiri atas fondasi dengan segala perlengkapannya. Yang kedua adalah rangka bangunan yang meliputi penyangga, lantai, atap, dan bagian-bagian bangunan lainnya. Berikut adalah gambar dari elemen-elemen struktur. Dibagi menjadi 2, yaitu substruktur atau struktur bawah dan upper struktur. Upper struktur terdiri dari 2, yaitu struktur atap dan struktur rangka atau frame. Berikut adalah tabel elemen-elemen struktur bangunan gedung. Untuk jenis-jenis struktur ada atap, rangka atau frame, juga pondasi. Di tabel yang kedua berisi tentang elemen-elemen struktur dan juga material pembuatnya. Klasifikasi struktur berdasarkan geometri dan bentuk dasarnya. Ada 2, yaitu elemen garis dan elemen permukaan. Elemen garis adalah elemen yang panjang dan langsing dengan potongan melintangnya lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Elemen garis dapat dibedakan menjadi elemen lurus dan elemen melengkung. Sedangkan untuk elemen permukaan adalah elemen yang ketebalannya lebih kecil daripada ukuran panjangnya. Elemen datar dapat berupa datar atau lengkung. Elemen lengkung bisa berupa lengkung tunggal atau lengkung ganda. Klasifikasi struktur berdasarkan karakteristik kekakuan elemen. Ada 2, kaku atau tidak kaku. Untuk kaku biasanya sebagai elemen yang tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup besar apabila mengalami tekanan beban. Untuk elemen tidak kaku atau fleksibel, misalnya kabel yang berubah menjadi bentuk tertentu pada suatu kondisi pembebanannya. Struktur fleksibel akan mempertahankan keutuhan fisiknya meskipun bentuknya berubah-ubah. Berikut adalah gambar macam-macam struktur kaku. Dan berikut ini adalah macam-macam gambar struktur tak kaku atau fleksibel. Klasifikasi struktur berdasarkan susunan elemen, yaitu 1. Sistem satu arah. Dengan mekanisme transfer beban dari struktur untuk menyalurkan ke tanah merupakan aksi satu arah saja. Sedangkan sistem 2 arah dengan sistem bersilang yang terletak di antara 2 titik tumpuan dan tidak terletak di atas garis yang sama.
Di bawah ini adalah gambar macam-macam klasifikasi struktur berdasarkan susunan elemennya. Dan klasifikasi struktur berdasarkan material pembentuknya ada 3, yaitu struktur kayu, baja, dan beton. Dan berikut adalah penjelasannya masing-masing untuk konstruksi kayu. Dan ini adalah konstruksi beton bertulang. Dan yang ini adalah konstruksi baja. Elemen-elemen utama struktur. Elemen kaku yang umum digunakan yaitu balok, kolom, pelengkung, plat datar, plat berpelengkungan, dan cangkang. Elemen tidak kaku atau fleksibel seperti kabel, membran, atau kabel berpelengkung tunggal maupun ganda. Elemen-elemen yang merupakan rangkaian dari elemen-elemen tunggal antara lain rangka, rangka batang, kubah, dan jaring. Berikut adalah gambar struktur pejal yang umum. Untuk penjelasan masing-masing, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai balok dan kolom. Balok atau beam adalah elemen yang mempunyai lebar dan tinggi terbatas dan memanjang secara horizontal atau mempunyai kemiringan tertentu. Fungsi utamanya memikul dan meneruskan beban yang berasal dari slab. Kolom merupakan elemen vertikal yang cukup kritis yang memikul dan meneruskan beban dari slab maupun balok menuju pondasi. 2. Penjelasan mengenai rangka. Struktur rangka secara sederhana sama dengan balok, tetapi dengan aksi struktur yang berbeda karena adanya titik hubung kaku antara elemen vertikal dan horizontal. Pada sistem rangka ini, balok maupun kolom akan melentur sebagai akibat dari adanya aksi pada struktur. 3. Penjelasan mengenai rangka batang. Struktur rangka batang adalah struktur yang terdiri dari kumpulan elemen batang yang disambung untuk membentuk suatu geometri tertentu, sedemikian sehingga apabila diberi beban pada titik buhul atau titik pertemuan antar batang, maka struktur tersebut akan menyalurkan beban ketumpuan melalui gaya aksial, tarik atau tekan pada batang-batangnya. Nomor 4, penjelasan mengenai pelengkung. Pelengkung adalah struktur yang dibentuk oleh elemen garis yang melengkung dan membentang antara dua titik. Struktur itu umumnya terdiri atas potongan-potongan kecil yang mempertahankan posisinya akibat adanya pembebanan. Berikut gambarnya adalah seperti rolak, susunan bata yang dibentuk seperti rolak. Nomor 5 adalah penjelasan mengenai dinding dan plat. Dinding dan plat datar adalah struktur kaku pembentuk permukaan. Dinding pemikul beban biasanya dapat memikul baik beban arah vertikal maupun beban lateral seperti gempa, angin, dan lain-lain. Plat datar biasanya digunakan secara horizontal dan memikul beban sebagai lentur dan meneruskannya ke tumpuan terbuat dari beton bertulang atau baja. Berikut adalah gambarnya. Nomor 6, penjelasan mengenai cangkang dan terowongan. Cangkang dan terowongan merupakan struktur plat satu kelengkungan. Struktur cangkang memiliki bentang longitudinal dan kelengkungannya tegak lurus terhadap diameter bentang. Bentuk cangkang harus terbuat dari material kaku seperti beton bertulang atau baja. Contohnya adalah gedung DPR MPR yang ada di Indonesia. 7. Penjelasan mengenai kubah. Kubah merupakan bentuk struktur berlengkungan ganda. Bentuk kubah dapat dipandang sebagai bentuk cengkung yang berputar. Umumnya dibentuk dari material kaku seperti beton bertulang, tetapi dapat pula dibuat dari tumpukan bata. Kubah adalah struktur yang sangat efisien bila digunakan pada bentang besar dengan penggunaan material yang lebih sedikit. 8. Penjelasan mengenai kabel merupakan elemen struktur yang fleksibel. Bentuknya bergantung pada beban yang bekerja padanya. Struktur kabel yang ditarik daripada kedua ujungnya berbentuk lurus saja disebut tirot. Jika pada bentangan kabel terdapat beban titik eksternal, maka bentuk kabel akan berupa segmen-segmen garis. Contohnya adalah seperti pada jembatan. Penjelasan mengenai membran, tenda, dan jaring. Membran adalah lembaran tipis yang fleksibel. Tenda biasanya dibentuk dari permukaan membran. Bentuk strukturnya dapat berbentuk sederhana maupun kompleks dengan menggunakan membran-membran. Jaring adalah permukaan 3 dimensi yang terbuat dari sekumpulan kabel lengkung yang melintang.
Jaring mempunyai analogi dengan kulit membran, dengan memungkinkan adanya lubang saringan untuk variasi sesuai keperluan. Terima kasih, sekian penjelasan mengenai elemen-elemen struktur. Sampai jumpa lagi.